Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang secara live langsung maupun yang online, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini suasana Jakarta yang terus-menerus diguyur hujan. Jadi serasa di puncak kita ini ya. Alhamdulillah sejuk. Sejuk. Masih menyempatkan diri untuk tidak kemulan sarung. Di Jakarta masih ada kemulan sarung. Tidak kemulan selimut ya. Tetapi kita sudah membuka selimut dan beraktivitas menuju ke masjid yang kita cintai ini, Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah. Kita akan membahas masalah yang sudah biasa populer dan akan menjadi bahasa Indonesia, yaitu muhasabah. Ya, dari kata-kata hisab, diplesetkan hisab itu hisab menghisab. Tukang hisab itu artinya tukang rokok. Tapi tidak itu, bukan itu. Ya, bukan ahlul hisab itu tukang rokok itu. Ya, tapi ini muhasabah. Yang menjadi bahasa Indonesia muhasabah. Itu artinya upaya untuk menghitung-hitung. Nanti kita lihat ini. Tetapi yang sebetulnya kata-kata muhasabah itu ada terusannya. Yang di judul itu saya tulis bahasa Arab itu muhasabatun nafs. Jadi mengintrospeksi, melakukan introspeksi diri. Kalau terjemahkan letter luck-nya muhasabatun nafs itu introspeksi diri. Setiap muslim perlu melakukan muhasabah. Ada yang hanya setahun sekali di akhir tahun kayak begini, Desember begini, baru mengadakan muhasabah. Padahal muhasabah itu mestinya tidak hanya malam saja, tidak hanya akhir tahun saja. Ya, muhasabah tahun menjelang tahun baru, atau akhir tahun 2024 gitu. Maka kita ingin melihat sebetulnya muhasabah itu sendiri dalam perspektif Al-Quran itu bagaimana? Ada definisi terkait dengan ini dalam perspektif Islam. Saya tulis teks Arabnya itu ya, tapi ada terjemahnya. Yang intinya muhasabah itu adalah upaya setiap orang untuk apa? Satu, melakukan pembersihan dan pensucian diri ya, dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Maka mestinya tidak hanya setahun sekali, apalagi di penghujung akhir tahun ya. Tapi upaya yang terus-terus ya, melakukan pembersihan dan pensucian diri dari berbagai dosa dan maksiat. Tentu tahapan apa-apa saja yang dilakukan banyak sekali nanti ini. Ada juga dipahami kita berupaya untuk menyediakan waktu tertentu. Apakah pagi hari, apakah malam hari, apakah sore hari, atau jangan-jangan bisa juga siang hari. Nanti kita kapan kesempatan untuk bisa melakukan muhasabah itu.
untuk apa? Menyendiri menghitung dosa yang telah dilakukan. Membiarkan diri tanpa memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan akan menyebabkan terus bergelimang dalam dosa. Betul? Tidak mau menghitung kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dianggap baik-baik saja. Yang dihitung justru adalah kebaikan-kebaikannya saja. Nah, maka nanti akan terus bergelimang dalam dosa. Itu kenapa pentingnya melakukan muhasabah. Syekh Imam Al-Mawardi, ini ulama besar di era klasik gitu, sekitar di zaman Bani Umayyah, di akhir zaman Bani Umayyah. Itu membuat definisi tentang muhasabah itu, upaya seseorang di malam hari untuk mencari tahu apa yang dilakukan di siang harinya. Berarti harian ini. Mungkin saat habis sholat tahajud gitu umpamanya, setiap malam nih. Bila perbuatan itu terpuji, maka dilanjutkan dan diikuti dengan perbuatan serupa dan melengkapinya. Berusaha untuk, ya waktu siang hari tadi itu melakukan apa saja. Hari Ahad tanggal 8 Desember 2024, jam 3 bangun, sholat tahajud, kemudian lanjut subuh, kemudian berangkat hujan-hujan ke PP Muhammadiyah, ngaji di ini, kemudian setelah ngaji apalagi sholat duhur, terus sampai ketemu malam, di malam harinya melakukan muhasabah. Yang bagus-bagus itu berupaya besoknya saya akan berupaya untuk memperbaiki dan mungkin menambah dari yang baik-baik itu. Yang baik. Bila perbuatan itu tercela, di hari Ahad ini mudah-mudahan dari pagi tadi belum ada yang tercela nih. Nah, ada sudah yang maki-maki anaknya, alhamdulillah. Dan cucunya, yang ngamuk-ngamuk sama suaminya, ada. Enggak, alhamdulillah belum ada yang terjadi. Andai kata terlanjur di malam hari itu ingat, ya Allah, habis asar tuh kenapa saya ngomel-ngomel sama suami, kenapa saya marah-marah sama istri, kenapa saya ngomel-ngomel sama tetangga. Andai kata terjadi, maka berupaya menghapuskannya bila mungkin. Bila mungkin bertobat dan kemudian berupaya untuk menghapuskannya bila mungkin. Bila tidak mungkin, ya karena dosanya itu amat berat dan masih berurusan dengan orang lain, korupsi umpamanya, kan nggak selesai di hari itu, nggak bisa selesai, malam hari itu nggak selesai, masih berurusan, besok masih urusan dengan polisi, besok masih urusan orang yang dicuri itu dengan lain sebagainya, maka diikuti dengan perbuatan yang baik agar kelak dapat menghapuskan dan menyudahi. Itu muhasabah. Pernah melakukan itu? Ya, bila perlu dicatat apa ini? Ada dulu zaman dulu rajin kalau pelajar atau mahasiswa begitu kemana-mana bawa notebook, atau karyawan atau pegawai punya notebook. Tapi sekarang notebooknya sudah ada di HP. Ya, sudah nggak pakai tenteng-tenteng buku saja, itu tenteng-tenteng HP. Nah, bisa dicatat di di note-nya itu, ya di catatan itu di HP itu. Di setiap harinya apa? Buat catatan poin-poin saja 1, 2, 3 tentang hal-hal yang baik dan terutama tentang kesalahan-kesalahan. Jadi muhasabah itu kalau yang dihitung itu baik-baiknya, maka berupaya untuk yang baik tadi menjadi lebih baik meningkatkan. Tapi kalau tercela, salah, dosa, kesalahan, berupaya untuk menghapuskan kalau sanggup. Kalau tidak sanggup, maka dengan cara memperbanyak perbuatan baik. Innal hasanati
yudhibnas sayyi'at. Di dalam surat Hud ya. Bahwa kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan itu dapat menghilangkan atau menghapuskan dari as-sayyi'at, yaitu kesalahan-kesalahan. Nah, ini muhasabah dalam pengertian Syekh Imam Al-Mawardi. Ya. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim balil insanu ala nafsihi basirah. Basirah itu di situ diterjemahkan menjadi saksi terhadap dirinya. Bahwa setiap orang nanti di akhirat itu anggota tubuhnya, dirinya akan menyaksikan apa-apa yang pernah dilakukan di waktu di dunia dulu. Kenapa baru di akhirat nanti itu tangan kakinya yang mencatat? Kenapa tidak sekarang di dunia ini yang mencatat? Itu muhasabah itu. Mumpung jangan nanti di akhirat saja tangan kakinya menjadi saksi, tangannya yang bicara, ya kan? Nanti saya sebutkan juga di mana di surat Yasin itu ya, ada nanti saya sebutkan yang mulutnya dikunci, yang berbicara tangannya yang menjadi saksi, kakinya, kedua kakinya menjadi saksi. Kenapa baru nanti setelah sudah tidak ada untuk return, tidak ada untuk balik, nggak ada alasan untuk bisa kembali? Kenapa nggak sekarang di dunia ini melakukan muhasabah? Nah, sehingga waktu mulutnya berbicara ya, dan perbuatannya itu kotor, perbuatan itu menghina orang, apalagi menghina wong cilik, nah itu segera tangannya mencatat, nah, muhasabah. Segera kakinya menjadi saksi dan melakukan muhasabah. Kenapa menunggu nanti di akhirat? Kenapa tidak melakukan muhasabah terhadap mulut yang ucapannya sering tidak terkendali? Betul ya? Betul ya? Bahkan kadang ustadz juga ngomongnya gak terkendali. Na'udzubillah. Ustadz kok ngomongnya jorok, ustadz kok ngomongnya kotor, gak pantas. Ayah kok ngomongnya kepada anaknya buruk, gak boleh. Ibu kok ngomongnya kepada pembantunya atau kepada anak-anaknya, malah kepada suaminya melawan, tidak pantas itu. Diingatkan di dalam As-Saff itu 2 dan 3 itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berbicara sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa saat mana kamu berbicara tetapi perlu kita muhasabah di situ. Apakah selama ini kita hanya pinter dongeng, pinter dongeng gitu, pinter dongeng, pinter cerita, pandai bicara, tapi tidak bisa bekerja. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu wanti-wantinya itu apa? Banyak bicara, banyak kerja, sedikit bicara. Itu muhasabah kita itu. Rata-rata orang itu banyak bicara atau banyak kerja. Makanya medsos itu laris. Karena di situ alat yang digunakan untuk bisa cakap-cakap, untuk bisa bicara. Facebook, WhatsApp itu laku keras. Disitulah bisa curhat, bisa apa, bisa maki-maki orang, bisa mengirim berita hoax, bisa ini. Perlu muhasabah. Apakah sudah seimbang antara perbuatan dengan perkataan? Saya ada tadabbur harian ini tertanggal berapa ini? Tertanggal 19 November tentang ini.
antara perkataan dan perbuatan itu. Kesesuaian dan keserasian antara keduanya. Perkataan dibuktikan dengan tindakan. Apalah artinya perkataan tanpa tindakan? Ya. Tindakan bukti dari pernyataan dan komitmen. Kemunafikan itu lain di bibir, lain di hati. Ya. Manis di lidah, pahit di hati. Kata tak sesuai dengan kerja. Berkata besar, berbuat zong. Enggak ada kerjanya. Ya. Sedikit bicara, banyak kerja. Kata-kata Kiai Ahmad Dahlan. Jangan hanya omon-omon saja. Ya. Buktikan dalam kerja nyata. Akan datang hari mulut dikunci. Ini saya kutip lagunya Chrisye. Ya, lagunya Chrisye itu gubahan dari Taufik Ismail tentang ayat surat Yasin ayat 65 itu. Mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Kata yang penuh dusta, kerja yang hanya citra. Nah, perlu kita muhasabah. Entah harian, entah mingguan, entah bulanan, entah akhir tahun. Apakah kita sudah sesuai antara kata dan tindakan, perkataan dan tindakan? Ini ayatnya ini. Tapi jangan nunggu nanti. Jangan nunggu nanti di akhirat. Itu tentu saja nanti tangan akan bicara, kaki akan menjadi saksi. Cuma mestinya dari sekarang melakukan muhasabah itu supaya nanti catatan persaksian kaki dan omongan tangan itu tidak yang buruk-buruk yang banyak. Oh iya, tangannya itu dibuat untuk markup proyek. Apalagi, iya tangannya itu buat jotos itu, buat mukul orang. Tangannya akan bicara. Iya, saksi kakinya menyaksikan. Bahkan kami kedua kaki ini ikut berjalan menuju kantor itu, menuju kejahatan-kejahatan. Jangan sekarang dilakukan muhasabah. Ada tafsir menarik tentang ayat ini oleh Buya Hamka, bisa dilihat di tafsir Buya Hamka terkait dengan bagaimana kok bisa tangan kok ngomong, kaki kok jadi saksi. Emang kaki ada suaranya? Nanti di akhirat itu kaki itu punya mulut, tangan ini juga punya mulut nanti di akhirat sehingga ngomong terus mulutnya dikunci begitu, gimana itu? Buya Hamka menulis di tafsir Buya Hamka itu, jangankan di akhirat nanti tangan kaki itu bisa berbicara, bahkan di dunia ini saja tangan dan kaki itu bisa berbicara. Nah, dia mencontohkan apa artinya? Oh, ternyata dia bicara merdeka atau Allahu Akbar, walaupun mulutnya terkunci. Terus ketemu kawan, lalu apa artinya? Ngomong nggak jempolnya? Ngomong apa ngomongannya? Oke. Terus kesempatan lain ketemu anak muda begitu. Apa ini? Payah, cemen, apa lagi? Apa? Cemen lo gitu. Mulutnya diem, tapi yang melihat itu paham.
Itu Bu Hamka menjelaskan ada dua ibu-ibu tanpa omong, tanpa suara, keluar dari rumahnya pagi hari menuju ke tempat jualan entah sayuran atau apa begitu, berdua. Orang yang lewat berpapasan dengan dua orang ibu-ibu ini paham tanpa bersuara mana pembantunya, mana majikannya. Dari apa? Dari gerak-geriknya dan penampilannya, tanpa ngomong. Ibu itu nggak ngomong, saya nih tuannya ya, ini pembantu saya. Paham? Jadi tidak selalu bahasa itu merupakan bahasa apa? Verbal. Ada bahasa isyarat. Wallahu alam, nanti di akhirat nanti tangan dan kaki itu berbicara dengan bahasa isyarat atau apa, nggak tahu kita. Tetapi kita paham bahwa anggota tubuh kita itu bisa berbicara. Apalagi kalau yang mempelajari tentang psikologi, ilmu psikologi, ilmu jiwa, ada namanya gestur tubuh, ada mimik, ya, matanya melotot, tandanya apa? Saya jadi teringat Rasulullah kalau khutbah Jumat itu barat ainuh, matanya memerah, menunjukkan seriusnya dan mimik, ekspresi, gestur itu menunjukkan kata-kata, di akhirat. Kenapa mulutnya dikunci? Nanti di akhirat mulutnya nggak usah ngomong saja. Kenapa? Karena ini biang keladinya. Ini biang keladinya. Yang lidahnya itu selalu apa? Dibolak-balik, dilelak begini, bilang iya padahal tidak, bilang halal padahal haram, bilang ini. Kalau ini dibiarkan nanti waktu pengadilan di akhirat ini ngomong, bisa enggak, pengadilan iya, maka dikunci. Muhasabah, ya, kembali kepada muhasabah, agar kita terkait dengan kata-kata dan tindakan kita, kata dan tindakan kita sudah sesuai atau tidak, apa yang dikatakan, apa yang kalau bisa harian seperti yang Imam Al-Mawardi tadi, jangan nunggu akhir tahun nanti Ramadan lah saya muhasabah. Sekarang kan masih belum Ramadan, masih lama. Harian. Ini tangan bicara ini. Saya ada tadabburnya tentang tangan bicara itu. Kaki bersaksi, berbicara dengan bahasanya, bersaksi dengan caranya. Di dunia ini pun tangan dapat berbicara, apalagi di akhirat. Berbicara dengan bahasa isyarat, tanpa bahasa verbal. Acungkan jempol ke atas, tanda keren, ya, tanda bagus dan hebat. Acungkan jempol ke bawah, tanda cemen, tanda parah dan jelek. Body language, ya, bahasa tubuh menunjukkan maksud lebih objektif. Ya, bahasa lisan seringkali penuh dengan sandiwara dan tipuan. Bahasa verbal sering penuh dengan kepalsuan. Lisan dikunci biar tangan beraksi dan kaki bersaksi. Maka di dunia saja orang bisa mengadili, orang bisa tahu. Oh, ini ibu lagi happy, ya, tahu. Belum ngomong, belum cerita. Kalau dapat hadiah, kalau dapat kenaikan gaji, itu udah, oh, ekspresinya nih bahagia. Oh, bapaknya ekspresinya sedih nih. Ada apa ini? Ya? Apalagi ibu kepada anak-anaknya.
ya, atau bapak kepada istrinya, suami kepada istrinya, paham itu. Tiba-tiba nutup pintunya, dibanting saja, gobrak. Ada apa ini? Istri saya kok banting-banting pintunya. Paham? Tindakan meskipun nggak ngomong, nggak bicara, tapi paham bahwa ini ada masalah. Ada ayat Al-Quran yang dalam Al-Hasyr ayat 18 yang menunjukkan bahwa kita disuruh untuk melakukan muhasabah itu, untuk melakukan introspeksi diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, silakan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan supaya setiap diri, setiap pribadi itu melihat apa yang akan terjadi besok, apa yang akan dilakukan besok, apa yang mungkin dikerjakan besok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muhasabah. Maka muhasabah itu diikuti dengan baramij di dalam bahasa Arab. Apa itu baramij? Itu program. Ya, muhasabah itu setelah introspeksi itu diikuti dengan what next? Baramij. Apa? Program. Buatlah kemudian agenda-agenda, program-program agar ke depan itu menjadi lebih. Ini ada hadis Rasulullah yang kita disuruh untuk melakukan al-muhasabah. Dari hadis Shaddad bin Aus, Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisab dirinya, bermuhasabah. Menghisab maksudnya menghitung, maksudnya bermuhasabah terhadap diri sendiri, serta beramal untuk kehidupan setelah mati. Muhasabah itu tidak hanya menghitung saja kemudian menyiapkan sudah berapa banyak yang kita lakukan untuk dunia ini. Waman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Nah, sakulat au khaffat. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu apa? Hawiyah. Nah, persoalannya sakulat atau khaffat. Itu muhasabah kita. Sakulat itu berat, berarti banyak berat. Tapi kalau khaffat itu sedikit ringan. Terkait dengan amal perbuatan baik kita. Sedang orang yang lemah, kata Rasulullah, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu. Angan-angannya sih pengen masuk surga, ya. Semua manusia ada yang pengen masuk neraka? Tidak. Pasti sejahat apapun itu ingin masuk surga. Tapi untuk meraih surga itu tidak dengan angan-angan. Dengan apa? Kerja. Wa quli amalu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Dan katakan Muhammad, amalu, kerja. Jangan angan-angan.
Ada hadis Rasulullah. Oh, bukan hadis Rasulullah ini. Ini ucapan dari Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Hadis juga, hadis itu dari ucapan Rasulullah maupun dari ucapan para sahabat. Ya. Beliau mengatakan begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, muhasabahlah tentang dirimu itu sebelum nanti dihisab, nanti dihitung oleh Allah. Dan timbanglah dirimu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Berat atau ringan itu, upayakan bisa berat. Tambahi kebaikan-kebaikan, tambahi amal soleh. Karena nanti hisabmu akan lebih mudah jika engkau evaluasi dirimu sekarang. Dan hiaslah dirimu untuk bertemu akbar, untuk pertemuan akbar nanti di akhirat nanti. Hiasi dirimu, perindah dirimu, percantik dirimu. Tidak percantiknya dengan apa? Biar glowing, biar bukan itu maksudnya. Ya, percantik dirimu dengan amal-amal saleh. Jangan hanya dengan pakaiannya yang mahal, ya, kulitnya yang licin, apalagi ototnya yang, kalau laki-laki ototnya yang kelihatan gagah perkasa. Bukan hanya itu, tapi dengan amal perbuatan. Di hari akan ditampakkan semua dari kamu dan tidak ada yang tersembunyi. Al-muhasabah ada dua jenis. Muhasabatun nafsi qablal amal dan muhasabatun nafsi ba'dal amal. Ya, muhasabah itu berupaya introspeksi itu ada dua kemungkinan, yaitu muhasabah tentang apa yang akan dilakukan sebelum bekerja, sebelum melakukan kegiatan. Dan yang kedua, melakukan muhasabah terhadap yang sudah dilakukan. Halil amal muwafiqun li kitabillah wa sunnati rasulillah amla. Jadi muhasabah sebelum amal itu, sebelum mengerjakan, saya mengerjakan apa nih? Saya mau kerja di pasar mana, Blok M. Sebelum berangkat ke sana itu kemudian menghitung-hitung, perhitungannya itu kalau saya pergi ke Blok M itu saya melanggar syariat Islam atau tidak. Saya bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah atau tidak. Kalau saya pergi ke mana bapaknya, tempat wisata mana bapaknya, Ancol, bapaknya. Kalau saya pergi ke Ancol, belum berangkat nih, apakah saya nanti bisa melakukan di sana perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah? Nah, ini muhasabah, menghitung kemungkinan-kemungkinan yang nanti akan terjadi yang saya lakukan. Itu muhasabah sebelum apa? Sebelum kerja. Nah, yang muhasabah setelah kerja itu apakah yang dilakukan itu sudah benar? Kalau sudah benar dilanjutkan, atau kalau tidak benar ditinggalkan. Pagi tadi yang saya kerjakan itu sudah benar belum? Jam 8 sampai jam 9 ngaji di Masjid Tanwir. Udah benar apa enggak benar itu? Niat saya udah benar apa enggak tadi itu ya? Nah, niat saya sudah benar, maka saya akan lanjutkan. Ahad yang akan datang, saya akan datang lagi. Nah, ini umpamanya itu muhasabah. Membawa manfaat apa tidak? Kalau membawa manfaat, maka kita perbagusi, percantik,
lanjutkan, dan begitu seterusnya. Ada yang malas untuk melakukan muhasabah? Bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di masjid, bisa habis sholat, bisa habis ngaji, merenung sebentar, mengingat apa yang sudah dan akan dilakukan, itu muhasabah. Ada beberapa sebab kita malas melakukan muhasabah. Justru yang dihitung itu pekerjaan orang lain. Itu namanya gosip. Paling laris di TV dia ini gosip. Buka Instagram, yang dilihat apa? Gosipnya orang-orang. Buka YouTube, yang dilihat apa? Gosipnya orang-orang, ceritanya orang-orang. Sementara dirinya sendiri tidak pernah diintrospeksi, tidak pernah dihitung. Yang dihitung orang lain. Nah, kenapa malas menghitung dosa-dosa dirinya, kesalahan-kesalahan dirinya? Seperti tadi para sahabat di zaman Rasulullah menghitung kesalahan, melaporkan kepada Rasulullah, menghitung kesalahan, melaporkan, nanti dikomentari oleh Rasulullah. Ini kamu mestinya begini, sebaiknya kamu begini, solusinya begini. Sekarang tidak, yang dihitung orang lain, muhasabah kepada orang lain, menghitung kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang lain. Itu kira-kira gimana itu nanti ya? Diazabnya nanti di neraka gimana nanti itu? Itu nanti kira-kira ketangkap polisi apa enggak ya? Habis itu nanti kira-kira nanti panjang ceritanya muhasabah orang lain. Sementara diri saya sendiri lupa. Satu di antara penyebabnya al-ma'asi. Apa? Banyak maksiat yang dilakukan sehingga pikirannya, hatinya ketutup dengan kemaksiatan. Kalau hati kita tertutup dengan kemaksiatan, maka tidak ingat lagi mempertimbangkan kemaksiatan itu untuk dihentikan, enggak sempat lagi. Yang terjadi ingin melanjutkan, enak, happy, dapat duit banyak, apalagi lanjut saja, nggak peduli, nggak sempat introspeksi. Nah, itu ada anekdot itu di satu tempat kemaksiatan. Ini cerita guru ngaji di tempat kemaksiatan itu, karena komplek begitu ada masjidnya. Ada masjidnya. Nah, yang ngaji di situ tentu saja penghuni komplek itu. Nah, setelah Ustadz ngaji begitu, ini kan tanya jawab, ibu bapak ada yang tanya tentang ini. Nah, ada ibu-ibu tanya, Pak Ustadz, saya boleh tanya Pak Ustadz, kalau malam saya tahajud begitu, bagaimana Pak Ustadz doa supaya saya laris, katanya. Paham? Supaya saya laris, katanya. Doa laris pakai tahajud lagi doanya mana? Padahal maksiat. Nah, tentu ketutup. Bahkan tahajud pun doanya, ya Allah mudah-mudahan banyak yang mau saya punya yang laris. Enggak benar itu. Kemaksiatan menutup dirinya, tidak melakukan tobat, tapi justru supaya laris. Kemaksiatan. Ada lagi at-tawassu' fil mubahat. Mengumbar hedonisme. Apa hedonisme itu apa? Dan permisivisme. Apa itu? Serba boleh. Itu permisivisme. Serba boleh. Enggak apa-apa. Minum enggak sampai mabuk saya kok, cuma sedikit. Nyuri cuma nyoba saja.
Kan beli kacang nyoba ini cuman beberapa saja. Beberapa kok 1 kilo. Gimana Bu, kacang ini enak enggak, renyah enggak? Oh boleh, silakan coba. Enggak dibeli-beli, makan aja. Itu halal atau haram? Halal, cuma sedikit. Sedikit sekilo kok sedikit. Hedonisme, apa hedonisme itu? Senang-senang. Hura-hura. Asik-asik. Itu menutup mata hati kita untuk bisa melakukan muhasabah. Maka perlu membatasi diri. Nah, membatasi itu namanya puasa. Maka diisyaratkan untuk berlatih puasa. Puasa perutnya, puasa mulutnya untuk tidak makan. Supaya diharapkan pikirannya juga puasa, hatinya, nafsunya juga puasa. Dengan puasa itu hati menjadi bening, ya, hati tidak kotor. Di saat kita ini lapar, di saat kita ini itu nerawang, itu bisa peduli, itu bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Tapi kalau kenyang terus, masa bodoh, cuek, apapun masalahnya, habis makan kenyang tidur, ya kan? Karena kenyang, kekenyangan. Maka Rasulullah wanti-wanti nggak boleh kenyang-kenyang. Nahnu qaumun la naqulu hatta qabla an nashba. Kami adalah kaum yang makan sebelum kami kelapar, sebelum kami kenyang, berhenti makan sebelum kami kenyang. La naqulu hatta najua. Kami tidak makan sebelum kami lapar. Ini enggak sampai kerasa lapar, enggak sampai. Makan lagi, makan lagi, makan lagi. Mubahat, hedonisme dan permisivisme. Yang ketiga, adamu istisyar azamatillah wa ma yajib lahu min al-ubudiyah wal khudu' wal dhil. Apa? Tidak merasakan keagungan Allah dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dengan melakukan banyak ibadah, banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah, banyak sujud, khudu, tawaduk kepada Allah. Itu tidak dirasakan. Maka tidak sempat ngitung-ngitung. Tapi kalau sering menghayati tentang keagungan Allah, maka dia akan bersyukur, ya Allah, banyak sekali nikmat yang saya kasih, yang saya dapatkan ini, ya Allah. Meskipun tidak seperti Pak Presiden, Pak Menteri, tapi saya ini alhamdulillah banyak sekali nikmat. Ini nikmat anak-anak sehat-sehat, keluarga baik-baik, gak ada yang macam-macam ini. Karena menghayati tentang keagungan Allah, bahwa Allah itu sudah melimpahkan karunia-Nya yang banyak sekali. Nah, tidak mau menghayati itu, merasakan keagungan Allah, menyebabkan kita tidak mau, tidak bisa bermuhasabah. Nah, yang keempat itu kurang melakukan pensucian jiwa dan baik sangka. Qillatu tazkiyatin nafsi wa husnidzan biha. Sedikit sekali melakukan tazkiyah. Apa tazkiyah itu? Mensucikan diri, mensucikan hati. Dan sedikit berprasangka baik. Jadi prasangkanya apa? Buruk saja, jelek saja.
termasuk prasangka buruk kepada Allah. Naudzubillah. Bersaudara nih 3, saudaranya yang 2 itu gampang cari rezeki, enak, keluarganya damai. Sementara di dia keluarganya, ya iyalah, kan dia itu dapat kaya itu karena dia PNS, kan dia bisa korupsi, kan dia bisa ini. Apa itu, dia beli TV itu habis make up. Ini ya negatif selalu. Tidak akan ada keberkahan hidup ketika kita banyak berburuk sangka. Dan karena banyaknya berburuk sangka, tidak sempat memuhasabah dirinya. Tidak sempat menghitung itu benar gak? Yang diungkapkan itu benar gak? Itu menuduh atau fakta? Ternyata menuduh. Gak ngerasa bahwa itu gak benar. Nah ini akhirnya muhasabah itu tidak dilakukan dan menjadi kemalasan. Ada mutadzkiratil akhirah wal insyighal bid dunya. Ini juga penyebabnya. Tidak bisa melakukan muhasabah karena apa? Dia sibuk dengan urusan dunia. Tidak sempat berurusan dengan akhirat. Nanti saya ngapain, nanti setelah saya mati terus bagaimana, kalau saya di akhirat nanti bagaimana, hitungan saya, hisab saya di akhirat bagaimana. Enggak pernah. Urusannya sibuk di pasar, sholat ditinggalkan, yang penting banyak penglaris laku, bila perlu cari penglaris, bila perlu cari dukun termahal di Jakarta. Ini dagangannya laku, banyak yang membeli, itu saja yang diurus. Nah, maka tidak bisa muhasabah yang dilakukan itu salah atau benar, dosa atau tidak bisa melakukan. Ini yang perlu kita laksanakan ini. Masih berapa menit? Ini terakhir ya, terakhir. Supaya kita semakin serius dalam melakukan muhasabah. Dalam habis sholat kita, dalam habis tahajud kita, mungkin harian, mungkin 2 kali, mungkin setiap Jumat ya. Untuk menguatkan muhasabah kita, at-tadzkir bitahqiqi sa'adatid daraini wa naili ridallah ta'ala wa mahabbati. Ingat bagaimana mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Doa kita Rabbana atina, nah itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingat dua-dua itu. Mendapatkan hasanah di dunia, mendapatkan hasanah. Maka saya harus berhitung dengan benar bagaimana supaya saya hasanah di dunia, saya hasanah di akhirat. Menghitung benar. Hasanah di dunia, step-step yang langkah-langkah yang harus saya lakukan, ini. Hasanah di akhirat, maka step-step langkah-langkah kerja-kerja yang saya lakukan begini. Muhasabah, maka semangat, tambah semangat. Karena selalu sadar bagaimana supaya hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, bagaimana supaya mendapatkan ridullah. Ada hadis Rasulullah, ridullah fi ridul walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu pada murka kedua orang tua. Nah, artinya Allah itu ridho, diantara juga ada kaitannya dengan manusia. Kalau kita tidak diridhoi orang, maka Allah nggak akan mau ridhoi. Yang kedua, yattali'u ala uyubi nafsihi. Apa itu? Melihat kekurangan diri, maka akan semangat menambah. Nah, semangat menambah ini muhasabah.
masih sedikit saya amal kebaikan saya ini kok masih sedikit ya. Itu orang teman saya itu Masya Allah puasanya hebat sekali, ya Allah sholat jamaahnya di masjid bagus sekali. Teman saya itu, saya ini belum ada apa-apanya ini. Pekan depan saya harus. Ini karena melihat dirinya masih kurang dalam beribadah. Melihat dirinya masih. Tapi kalau nggak mau melihat dirinya, saya sudah baik, kan saya sudah muslim, saya sudah apa? Dia kan belum pernah umroh, saya kan sudah umroh. Dia belum haji, saya kan sudah haji. Saya kan sering bagi-bagi ke panti asuhan, saya begini. Dia apa ini sedikit, susah itu nggak akan melakukan banyak lagi bermuhasabah. Ya, masih melihat ada uyub. Apa itu aib ya, kekurangan pada diri kita. Tidak merasa apa? Tidak merasa sudah hebat, tidak merasa sombong, tidak merasa sudah tinggi, tapi masih dalam hal kebaikan-kebaikan. Nah, yang ketiga, tentu ini berat ini. Gampang diucapkan tapi berat dilaksanakan. Apa itu? Ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Ikhlaskanlah niat ya, jangan flexing. Lawan dari ikhlas itu flexing. Apa flexing itu? Pamer, riya kalau bahasa agamanya. Riya itu bagian dari kemusyrikan. Lalu istisyar al-hadaf alladhi khuliqa min ajlihi. Kita manusia ini diciptakan untuk apa sih? Sadar betul kita ini diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Untuk apa? Mengabdi kepada Allah. Realnya ada dua model. Satu mengabdi dengan cara langsung kepada Allah, itu namanya al-ibadah, ibadah mahdoh langsung. Bentuknya langsung berhadap, berkomunikasi dengan Allah, seperti yang termaksud dalam rukun Islam itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, apalagi haji, ya itu yang ibadah langsung. Tetapi ada yang ibadah yang ghair mahdoh, yang tidak langsung ibadah kepada Allah, tetapi melalui berkomunikasi dengan makhluk-makhluk Allah, dengan manusia dan dengan lingkungan. Itu muamalah namanya. Muamalah. Nah, ini tujuan kita untuk ibadah. Maka muamalah dengan orang, ketemu dengan perempuan, ketemu dengan laki-laki, ketemu dengan yang miskin, ketemu dengan yang kaya, ketemu dengan yang jualan, ketemu dengan yang pembeli dengan ini. Nah, ini muamalah. Dalam berjual beli, dalam bertransaksi, dalam mengajar dan belajar dan mengajar, ini semuanya adalah kaitannya dengan ibadah yang muamalah. Semuanya itu, apapun, tak ada yang tidak ada hukumnya, itu tidak ada. Semuanya ada dalam ibadah. Nah, yang terakhir itu apa? Kita akan bisa kuat dalam bermuhasabah kalau ada apa? Ijtihad fit ta'ah. Jadi apa? Upaya ijtihad ya, dalam mewujudkan ketaatan. Dalam mewujudkan ketaatan. Saya harus berupaya untuk lebih taat lagi, lebih taat lagi, lebih taat lagi. Bagaimana caranya supaya saya bisa lebih taat kepada Allah dan Rasulnya? Kok berat sekali. Saya pengen tapi susah. Ada aja tantangannya, ada aja gangguannya. Ingin rajin jamaah ke masjid, ada aja pergi ke Surabaya, akhirnya musafir, nggak jadi sholat jamaah, sholat di bandara, sholat di kereta, sholat ini susah sekali aja umpamanya. Berusaha gimana? Berupaya untuk bisa
lebih taat. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan dengan berupaya lebih taat lagi, maka kita sudah melakukan muhasabah. Bagaimana cara meningkatkan ketaatan kita kepada Allah ini? Kemarin masih sedikit, masih kurang, masih harus lebih dan saya kira ini sebagai wanti-wanti tausiah kajian dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang bisa diterapkan, bisa dilakukan habis sholat. Luangkanlah waktu sebentar, duduk, jangan langsung assalamualaikum belum pergi begitu saja. Apa yang akan saya lakukan dan yang sudah saya lakukan, muhasabah. Bentuknya bisa dalam iktikaf, bisa dalam selesai sholat, bisa habis ngaji, bisa habis tahajud, bisa habis sholat duha, bisa setiap Jumat, jangan hanya di akhir tahun saja. Akhir tahun saja, catatannya nggak lengkap ini. Baik, kalau begitu kita sudahi, kita akhiri kajian kita karena mau ada acara katanya. Kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.